Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2A akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu penulisan kata sandang, pemakaian tanda baca titik dan koma, dan pembentukan istilah. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, izin memperkenalkan diri, nama saya Meke Kristintia Putri dengan NPM 2211031002. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kata sandang, yaitu pengertian, ciri, dan fungsi. Pengertian kata sandang. Kata sandang adalah suatu kata yang tidak memiliki arti tapi menjelaskan kata benda. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ciri dari kata sandang. Ciri yang pertama adalah tidak memiliki arti yang spesifik. Apabila kata sandang berdiri sendiri, seperti misalnya kata si atau sang saja, tentunya tidak memiliki makna. Ciri yang kedua adalah mendampingi kata yang lainnya. Penggunaan kata sandang selalu mendampingi kata yang lainnya, seperti contohnya sang raja ataupun sang putri. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari kata sandang. Fungsi yang pertama adalah membentuk kata benda atau bisa juga kata ganti orang. Contohnya, sang raja sedang bertarung di medan perang. Fungsi yang kedua adalah membentuk suatu perbedaan atau batas suatu kata atau frasa. Contohnya, yang kuat akan bertahan. Yang kuat di sini dimaksudkan sebagai orang-orang yang kuat. Fungsi yang ketiga adalah terkadang mengganti kata sifat menjadi kata benda. Contohnya, kecil dan cantik merupakan kata sifat. Apabila ditambahkan dengan kata sandang, maka kata sifat tersebut akan berubah menjadi kata benda. Seperti dalam kalimat, si kecil sudah pandai berjalan dan si cantik yang baik hati. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai kata sandang si. Si adalah kata sandang, yaitu kata yang tidak memiliki arti, namun memiliki fungsi sebagai pembentuk kata benda atau nomina. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan kata sandang si sebagai panggilan, sebutan, ejekan, pujian, ataupun menyebut nama tumbuhan dan nama binatang. Lantas, bagaimana aturan penulisan kata sandang si yang tepat? Aturan penulisan kata sandang si yang tepat sebagai berikut. Yang pertama, kata sandang si ditulis terpisah dengan kata benda yang ada di belakangnya. Contoh penulisan sebagai berikut. Yang kedua, huruf pertama dari kata benda setelah kata sandang si ditulis kapital apabila menyebut nama tokoh. Contoh penulisan tertera dalam layar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Miranda Sitorus dengan NPM 2211031012. Di sini, saya akan mempresentasikan pembahasan tentang penggunaan serta contoh dari kata sandang si. Penggunaan kata sandang si dikenal memiliki pemahaman lebih bersifat seimbang dan sama rata. Penggunaan kata sandang si menimbulkan kesan akrab dan pujian, ataupun bernada negatif seperti kurang hormat, menunjuk kepada seseorang yang telah melakukan kasus, merendahkan diri, dan menjadi panggilan ejekan. Contoh penulisan penggunaan kata sandang si yang benar. Perlu diingat, dalam ejaan yang disempurnakan, penulisan kata sandang si ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Seperti contoh, mengejar si pencuri dengan sepeda motor. Kata si dan kata pencuri haruslah terpisah. Contoh lain dari penggunaan kata sandang si, seperti surat itu dikembalikan kepada si pengirim, toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli, si kelinci belum makan hari ini, si lala sedang menyapu halaman. Perkenalkan, nama saya Suci Wulandari, NPM 2211031011. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian kata sandang sang dan perbedaan
kata sandang si dan kata sandang sang. Apa itu kata sandang sang? Sang merupakan kata sandang yang digunakan untuk menyebut manusia, makhluk hidup lain, atau benda mati yang dianggap sangat bermartabat. Namun, kata sandang sang sering digunakan sebagai sindiran, lelucon, ataupun ejekan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata sang secara harfiah adalah kata yang digunakan sebelum nama orang, binatang, atau benda yang dianggap hidup atau dimuliakan. Perkenalkan, nama saya Finanta Fiarsio dengan MPM 2251031003. Di pagi yang cerah ini, Finanta ingin menyampaikan materi tentang penggunaan dan contoh kata sandang, yaitu sang. Jadi, yang pertama adalah bagaimana cara penggunaannya. Penggunaan pada kata sandang sang biasanya dipakai di depan nama orang, binatang, maupun benda yang dianggap hidup dan dimuliakan. Yang kedua, ditulis secara terpisah. Dan yang terakhir yaitu harus huruf kapital jika terdapat unsur nama Tuhan atau ketuhanan. Oke, kita masuk contohnya ya. Yang pertama adalah ia menatap sendu nisan sang suami. Yang kedua, kancil berterima kasih pada sang buaya. Yang ketiga, masjid itu dibangun oleh umat Islam untuk beribadah kepada sang pencipta. Yang keempat, kemudian sang gajah memakan daging itu. Yang kelima, Finanta membelikan sang anak sebuah mainan. Yang keenam, sang buaya selalu bersikap manis kepada semua wanita. Yang ketujuh, hati sang wanita sedang merasa bahagia, tetapi si pria biasa saja. Yang kedelapan, sang komandan sedang memberikan pidato. Yang kesembilan, sang ratu memberikan hadiah bagi anak prajuritnya. Yang ke-10, sang adik mematuhi nasihat sang kakak. Dan yang ke-11, ibu itu harus rela melihat sang suami dimakamkan. Apa perbedaan antara kata sandang si dan kata sandang sang? Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, perbedaan antara kata sandang si dan sang dapat dilihat dari kedudukan dalam stratanya. Kata sandang si lebih seimbang dan setara dengan kata yang mengikutinya. Sementara itu, kata sandang sang lebih dikenal menjadi kata sandang untuk kata yang memiliki kesan kedudukan atau derajat yang lebih tinggi. Contohnya seperti sang dewi ataupun sang presiden. Saya akan menjelaskan tentang tanda baca koma. Tanda baca koma adalah tanda baca yang mirip dengan tanda baca apostrof. Jika apostrof diletakkan di atas teks, maka tanda koma ini diletakkan pada garis dasar teks. Tanda koma ini biasanya digunakan untuk menandai jeda pada kalimat. Bentuk koma sedikit menyerupai angka 9 yang diisi pada bagian kosongnya. Fungsi dan cara penggunaan tanda baca koma. Pada bagian ini dibagi menjadi 14 bagian. Dan di sini saya akan menjelaskan pada bagian 1 sampai 4 yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang tanda koma diletakkan di tengah kalimat. Tanda koma ini biasanya dipakai untuk perincian ataupun penyebutan berupa bilangan, kata, atau frasa. Cara penggunaannya yaitu dengan menempatkannya pada belakang kata yang mengikutinya. Contoh, pada bilangan itu seperti 3, 2, 1, mulai. Dan pada perincian itu seperti Nana membeli peralatan sekolah seperti tas, sepatu, seragam, dan alat tulis. Yang kedua ada perbandingan kalimat. Pada perbandingan kalimat ini, tanda koma digunakan untuk memisahkan kalimat yang setara yang didahului kata yang menunjukkan perbandingan seperti tetapi, namun, atau melainkan.
Contohnya yaitu, aku ingin membeli baju bagus itu, tetapi harganya mahal. Ada juga contoh yang lain yaitu, adikku ingin naik wahana kora-kora, namun usianya belum mencukupi. Selanjutnya, ada pada pemisah anak kalimat dan induk kalimat. Penggunaan tanda koma kali ini bisa dilakukan apabila anak dari kalimat tersebut mendahului induk kalimat. Contohnya, seandainya saat itu aku tidak belajar, koma, pasti aku tidak akan lulus. Ada lagi contohnya, jika bajunya tidak kekecilan, pasti bajunya tidak akan robek. Selanjutnya, ada pemisah partikel tanda koma dipakai untuk memisahkan partikel. Partikel dalam bahasa Indonesia yaitu seperti oh, ya, wah, aduh, lah, dan bentuk lainnya. Contoh pada partikel wah. Contoh pertama, wah, ternyata kamu cantik sekali. Pada contoh oh, ternyata kamu pelakunya. Pada contoh ya, dia memang temanku. Pada contoh sepertinya hari ini akan turun hujan. Dan banyak lagi. Lanjutkan materi mengenai tanda baca koma. Yang kelima, kata penghubung antar kalimat. Tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Contoh penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, dan namun. Contoh penggunaannya, yang pertama, anak itu sangatlah nakal, oleh karena itu, dia tidak mendapatkan teman. Contoh keduanya, dia sebenarnya pintar, namun ia malas belajar. Yang keenam, identitas yang ditulis secara berurutan. Tanda baca koma digunakan sebagai penulisan nama dan alamat, bagian alamat, tempat dan tanggal lahir, serta nama tempat atau wilayah yang ditulis secara berdampingan atau berurutan. Contoh penggunaannya, yang pertama, Bandung, 29 Desember 2022. Contoh kedua, Jakarta, Indonesia. Yang ketujuh, memisahkan petikan langsung. Tanda koma digunakan sebagai pemisah petikan langsung dari bagian kalimat lain yang berada di sebuah percakapan dalam cerita pendek dan juga novel. Contohnya, kata ibu, jangan lupa bersyukur. Yang kedelapan, ada catatan kaki. Catatan kaki adalah sumber referensi dalam sebuah kalimat yang terletak di bawah halaman. Dan untuk penyusunan catatan kaki, tanda koma digunakan dalam penyusunannya. Contohnya, Riris Kurwan, Pedoman Penelitian Sastra Anak, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor, tahun 2010, halaman 3. Yang kesembilan, penulisan daftar pustaka. Dalam penulisan daftar pustaka, tanda koma ini digunakan sebagai pemisah untuk bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Contohnya, Saputra, Rio, dan kawan-kawan 2010 alat-alat musik daerah di Indonesia, Bandung, Media Raya. Saya akan melanjutkan materi yang ke-10. Penulisan bilangan. Tanda koma biasanya digunakan sebelum angka atau angka desimal. Dalam hal ini, tanda baca koma dapat digunakan antara per 10 atau antar rupiah dan sen saat mewakili angka. Contoh, 17,2 km. 11. Penulisan gelar. Sebuah koma sering digunakan antara nama lengkap seseorang dan singkatan dari gelar. Oleh karena itu, saat menulis derajat pada nama, koma dapat digunakan untuk membedakan singkatan diri atau nama keluarga. Contohnya, Hani Amaria, S.Si. Contoh lainnya yaitu Nyonya Ratu Regina, S.Com. Yang ke-12, kalimat bertingkat. Tanda baca koma juga dapat digunakan sebelum atau sesudah kata keterangan. Dalam kalimat bertingkat, koma itu sendiri dapat digunakan dengan memasukkan informasi tambahan yang tidak membatasi. Contohnya, semua balita, laki-laki, dan perempuan harus divaksinasi. Contoh lainnya, seperti disebutkan sebelumnya, karyawan yang tidak sehat dipersilakan pulang. Yang ke-13, menghindari salah baca. Tanda baca koma dapat digunakan untuk menghindari salah baca atau salah paham.
Tanda koma itu sendiri biasanya diletakkan setelah informasi di awal kalimat. Contoh, untuk membangun warga negara, kita membutuhkan semangat gotong royong. Yang ke-14, tidak digunakan untuk memisahkan kutipan langsung. Jika kutipan langsung diakhiri dengan tanda tanya atau tanda seru, jangan gunakan koma untuk memisahkan kutipan langsung dalam kalimat. Contoh, di mana saudara tinggal? Tanya Pak Lurah. Contoh lainnya, masuk ke dalam kelas sekarang, perintahnya. Pengertian tanda baca titik beserta cara penggunaan dan contohnya oleh Talita Fania dengan NPM 2211031010 dengan dosen pengampu Ibu Siska Merita, MPD. Pengertian tanda baca titik adalah tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat dalam berbagai bahasa. Tanda baca titik terdiri dari titik kecil yang ditempatkan di akhir dari suatu baris dari sebuah kalimat, seperti di akhir kalimat. Cara penggunaan tanda titik, yang pertama digunakan pada akhir kalimat pernyataan, dan yang kedua digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu daftar, perincian, tabel, atau bagan. Contoh tanda titik yang digunakan untuk mengakhiri kalimat pernyataan seperti yang berada di PPT. Berikut contoh penggunaan tanda titik yang digunakan dalam daftar dan perincian. Dan yang terakhir, contoh penggunaan tanda titik dalam bagan dan juga tabel. Penggunaan tanda titik oleh Immanuel Alfier Lubis dengan NPM 2211031044, akuntansi A dengan dosen pengampu Ibu Siska Merita, MPD. Tanda titik tidak digunakan di belakang angka terakhir pada deret nomor dalam perincian. Contohnya, bab 2 kerangka teori, 2.1 bahasa, 2.1.1 fonologi, 2.1.2 morfologi, 2.1.3 sintaksis. Tanda titik tidak digunakan pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam perincian. Contohnya, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai satu bahasa nasional yang berfungsi sebagai antara lain, A dalam kurung, lambang kebangsaan nasional, B dalam kurung, identitas nasional, C alat pemersatu bangsa, dan D dalam kurung, sarana perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Tanda titik tidak digunakan di belakang angka terakhir, baik satu digit maupun lebih. Contohnya, tabel 1, kondisi kebahasaan di Indonesia. Tabel 1.1, kondisi bahasa daerah di Indonesia. Bagian 2, struktur organisasi. Bagian 2.1, bagian umum. Grafik 4, sikap masyarakat perkotaan terhadap bahasa Indonesia. Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contoh, pukul 1.35.28. Dibaca pukul 1 lewat 35 menit 28 detik. Atau pukul 1,35 menit, 20 detik. Yang kedua, 00.00.56 jam, dibaca 56 detik. Yang ketiga, 00.45.27 jam, dibaca 45 menit, 27 detik. Yang terakhir, 03.30.07 jam, dibaca 3 jam 30 menit 7 detik. Penggunaan tanda titik oleh Aisyah Raya Cahari dengan NPM 2211031023, kelas A S1 Akuntansi dengan dosen pembimbing Ibu Siska Merita, MPD. Tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Contoh,
Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Penduduk kota itu lebih dari 7 juta orang. Anggaran belanja daerah mencapai 225 miliar. Tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Contoh, dia lahir pada tahun 1998 di Bandung. Kata sila terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kelima, halaman 1553. Nomor rekening panitia seminar adalah 0015645678. Dia diangkat sebagai PNS dengan NIP 1997-92015041002. Tanda titik tidak digunakan pada akhir judul dan subjudul. Contoh, bentuk dan kedaulatan dalam kurung bab 1 UUD 1945. Gambar 3 alat ucap manusia. Tabel 5 sikap bahasa generasi muda berdasarkan pendidikan. Tanda titik tidak digunakan di belakang alamat penerima surat serta tanggal surat. Contoh, Yang terhormat Rahmat Hidayat ST, Jalan Sumbawa, 118 Sumur Bandung, Bandung. Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jalan Daksinapati Barat 4, Rawamangun, Jakarta Timur. 12 Oktober 2021. Jakarta, 12 Oktober 2021. Pembentukan istilah oleh Triwandari Ismi dengan NPM 2211031018 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Siska Merita MPD. Apa sih itu istilah? Istilah adalah kata atau frasa yang digunakan sebagai nama atau lambang dan dengan cermat mengungkapkan konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam suatu bidang tertentu, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan lainnya. Istilah terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu istilah umum yang berasal dari bidang tertentu yang karena dipakai secara luas menjadi unsur kosakata umum. Yang kedua ada istilah khusus yaitu istilah yang maknanya terbatas pada bidang tertentu saja. Selanjutnya yaitu tata istilah, perangkat peraturan pembentukan istilah dan kumpulan istilah yang dihasilkan. Selain itu ada tata nama. Tata nama istilah adalah perangkat peraturan penamaan cabang ilmu pengetahuan seperti kimia dan biologi beserta kumpulan nama yang dihasilkannya. Selanjutnya yaitu proses pembentukan istilah. Proses pembentukan istilah dilakukan melalui pemadaan atau penerjemahan, misalnya busway menjadi jalur bus, penyerapan kosakata asing, misalnya camera menjadi kamera, dan gabungan penerjemahan dan penyerapan, misalnya subdivision menjadi subbagian. Macam-macam istilah berdasarkan bidangnya oleh Ginari Siri Hadatulaisi dengan NPM 2211031022 Akuntansi A dengan dosen pengampu Ibu Siska Merita MPD. 1. Bidang kedokteran. Contoh istilah dalam bidang kedokteran yaitu 1. Amputasi, pemotongan anggota tubuh terutama tangan dan kaki untuk menyelamatkan anggota tubuh. 2. Tensi, yaitu tekanan darah. Dan 3. Kemoterapi, pencegahan atau penyembuhan terhadap suatu penyakit dengan memasukkan bahan kimia ke dalam tubuh. 2. Bidang ekonomi. Macam-macam istilah dalam bidang ekonomi yaitu 1. Depresiasi, yaitu penurunan atau penyusutan nilai. 2. Moneter, berhubungan dengan uang atau keuangan. 3. Fiskal, berkenaan dengan pajak atau pendapatan negara. 3. Bidang teknologi. Contoh istilah dalam bidang teknologi yaitu 1. Komputasi, perhitungan dengan menggunakan komputer. 2. Gawai, peranti elektronik atau mekanik dengan fungsi praktis. 3. Antarmuka, perangkat lunak yang memungkinkan program untuk bekerja dengan pengguna. 4. Bidang antropologi. Macam-macam istilah dalam bidang antropologi yaitu 1. Akulturasi,
percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. 2. Agriologi, yaitu pengkajian sejarah dan adat istiadat suku primitif. 3. Teknonim, nama ayah atau ibu berdasarkan nama anaknya. 5. Bidang geografi. Macam-macam istilah dalam bidang geografi yaitu 1. Morfologi, struktur luar dari batu-batuan dan hubungan dengan perkembangan ciri topografi. 2. Atmosfer, lapisan udara yang menyelubungi bumi dengan ketinggian 300 km. Kartografi, yaitu seni atau keahlian membuat peta. Dan terakhir yaitu syarat pembentukan istilah. 1. Tepat, 2. Ringkas, 3. Berkonotasi dengan baik, 4. Eufonik, dan 5. Sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia. Sekian penyampaian materi dari kami. Semoga penyampaian materi dari kami mudah dimengerti dan mohon maaf bila terdapat tutur kata yang salah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.